Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dalam seri mata kuliah Filsafat Politik Islam, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep imamah dan wilayatul faqih, kepemimpinan dalam Islam, perspektif mazhab Syiah. Sebagaimana sebelumnya kita sudah membahas tentang khilafah ya, sebagaimana kepemimpinan dalam Islam perspektif Sunni. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang perspektif Syiah ya, kepemimpinan dalam perspektif Syiah. Sekali lagi kita tidak akan membahas tentang benar atau salahnya, tapi kita hanya akan menyampaikan di sini, akan membahas tentang apa yang disampaikan oleh orang-orang Syiah. Sebagaimana pada sesi sebelumnya kita sudah membahas apa yang disampaikan oleh Sunni terkait dengan konsep khilafahnya. Nah, dalam mazhab Syiah, kelayakan dan hak memimpin hakikatnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian mengirimkan utusannya para nabi sebagai wakilnya dalam memimpin manusia. Kemudian setelah era kenabian berakhir, kepemimpinan tersebut dilanjutkan oleh para imam. Pada saat imam ke-12, karena imamnya itu berjumlah 12 ya dalam mazhab Syiah Imamiyah, pada saat imam ke-12 mengalami kegaiban besar, tugas pemimpin ada di tangan para ulama atau fuqaha. Jadi imamah merupakan kepanjangan dari kenabian. Karena itu untuk memahami konsep imamah dalam perspektif Syiah, kita harus terlebih dahulu memahami konsep kenabian dalam perspektif mazhab ini. Dalam mazhab Syiah, kenabian adalah bagian dari usuluddin. Kenabian sebagaimana usuluddin lainnya harus diterima melalui akal, yang disebut sebagai pembahasannya adalah dalam falsafah nubuwah, bukan doktrin semata. Untuk itu pemahaman kenabian diawali dengan bahasan mengenai urgensi pengutusan nabi. Dan Syiah meyakini bahwa kenabian merupakan konsekuensi logis dari tauhid dan juga keimanan kepada sifat-sifat Allah. Lalu berikutnya imamah adalah konsekuensi logis dari nubuwah. Dan nanti berikutnya lagi maka wilayatul faqih adalah konsekuensi logis dari imamah. Di saat imam dalam keadaan mengalami masa kegaiban. Dalam akidah Islamiyah, kepercayaan terhadap Nabi memiliki dasar argumennya. Ini sebenarnya menjadi kesepakatan semuanya, gitu. Semua mazhab sepakat terkait dengan ini, bahwa Nabi, keberadaan Nabi itu secara teologis itu punya argumen. Kepercayaan terhadap Al-Quran misalnya didahului dengan keimanan kepada Allah beserta sifat-sifatnya. Kita masuk ke Al-Quran dulu ya, bahwa Allah itu adalah zat yang maha pengasih, maha pemberi, maha pemberi petunjuk, maha adil, maha bijak, dan lain-lain. Dan dikarenakan Allah itu maha pengasih, maha pemberi petunjuk, dan maha adil, dan maha bijak, maka konsekuensinya adalah bahwa Allah pasti akan mengirimkan Al-Quran, mengirimkan petunjuk kepada manusia yang dibawa oleh para nabi. Allah dengan segala sifat baiknya itu pasti akan memberikan bimbingan kepada umat manusia yang menghendaki hidup bahagia. Jadi Allah tanamkan secara fitrah manusia itu punya keinginan untuk hidup bahagia, tapi di sisi lain mereka tidak memiliki pengetahuan tentang jalan menuju kebahagiaan dan kesempurnaan itu ketika dia hidup di dunia dengan waktu yang sangat sempit, hanya sekitar misalnya 60 tahun, 70 tahun usianya. Sepanjang hidup itu kalau misalnya dia harus mencari sendiri bagaimana caranya supaya bisa hidup bahagia, maka dia tidak akan pernah bisa menemukan, mengetahuinya. Dia harus mendapatkan petunjuk itu berdasarkan kepada sesuatu yang lain gitu, yang merupakan bantuan, dan bantuan itu berupa kitab suci ya. Secara sederhana seperti gitu, bahwa Allah kemudian memberikan petunjuk secara langsung pada manusia mengenai jalan hidup itu. Petunjuk tersebut bernama wahyu yang dibawa oleh para nabi. Jadi nabi itu mesti diutus, mesti ada, karena kalau tidak ada nabi maka tidak ada yang membawa wahyu. Kalau tidak ada wahyu yang diturunkan sebagai petunjuk manusia, berarti Allah itu tidak, naudzubillah min dzalik, bukan zat yang maha pengasih, maha penyayang, dan bukan zat yang maha pemberi petunjuk. Sudah tahu manusia itu tidak bisa hidup tanpa petunjuk, malah tidak dikasih petunjuk, misalnya seperti itu kurang lebih ya. Nah, karena itu maka diutuslah para nabi. Ini ringkas saja ya, karena kalau ingin membahas secara lebih detailnya maka harus dibuat sesi khusus. Maka tugas para nabi itu bahwa Allah pasti mengutus nabi dengan tugas-tugas. Satu, memberikan pencerahan akal, ta'lim, memberikan penyucian jiwa, tazkiyah, memberikan peringatan kepada manusia, tazkirah terkait dengan apa yang akan dialami oleh manusia
apa yang harus dihindari oleh manusia, apa yang harus dilakukan oleh manusia agar manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nabi juga memiliki petugas untuk melakukan penegakan keadilan sosial, dan Nabi juga diutus untuk menjadi figur, menjadi uswah, menjadi contoh, karena ada banyak sekali hal-hal kebaikan yang merupakan yang hanya hal kebaikan secara konseptual yang tidak dengan mudahnya bisa dilakukan, karena biasanya orang itu hanya akan mudah menjalankan sebuah konsep ketika ada contohnya. Contohnya seperti apa gitu, prakteknya seperti apa ya, kebaikan itu. Nah, dalam pembahasan pada bab nubuwah, sifat maha bijak Allah meniscayakan keberadaan para nabi. Kemahabijakan Allah itu bersifat abadi. Karena itu sejak manusia diciptakan sampai akhir zaman, nabi demi nabi secara berkala diutus oleh Allah. Jadi kita tidak berbicara tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi terkait dengan nubuwah ya, bahwa nabi itu didasarkan kepada sifat maha bijak Allah, hikmah ilahiyah, bahwa Allah itu pasti itu membuat sesuatu, menciptakan sesuatu itu dengan sempurna dan tanpa cacat. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia dan kemudian Allah menciptakan keinginan-keinginan untuk hidup bahagia dalam diri manusia, tapi kemudian Allah tidak melengkapinya dengan mengirimkan petunjuk cara hidup agar manusia itu bisa hidup, bisa bahagia gitu ya. Itu tidak mungkin terjadi. Karena itu maka sejak manusia diciptakan dari dulu sampai sekarang, maka nabi demi nabi itu diutus oleh Tuhan. Dunia itu dikatakan tidak pernah kosong dari manusia-manusia langit. Nah, Islam adalah agama universal dan juga agama yang terakhir, agama yang sempurna. Setelah agama ini tidak ada lagi agama atau syariat yang diturunkan. Demikian juga dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa syariat agama Islam ini. Beliau adalah nabi terakhir dan setelah wafat beliau tidak ada lagi nabi lain yang diutus. Nah, khatamun nubuwah atau kenabian terakhir itu hanya akan bersesuaian dengan kemahabijakan Allah. Jika syariat terakhir mampu memenuhi segala keperluan manusia, mampu menunjukkan arah kehidupan yang berbahagia bagi manusia, serta dipastikan bahwa syariat terakhir itu betul-betul akan memainkan peranannya secara proporsional sampai hari kiamat. Jadi tidak hanya untuk orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja, enggak. Tapi syariat Islam ini berlaku untuk syariat Islam dan juga Quran, petunjuk, pokoknya segala sesuatu yang menjadi panduan bagi manusia yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sesuatu yang sifatnya abadi sampai akhir zaman. Jadi bukan hanya berlaku untuk mereka yang hidup di zaman Nabi saja. Nah, Allah memang telah menjamin keterjagaan Al-Quran. Akan tetapi ini tidak cukup. Jadi, begitu penalarannya, bahwa tidak semua hukum dan aturan Islam itu bisa dengan mudahnya dipahami dari bunyi lahiriah ayat-ayat Al-Quran. Ketika Rasulullah masih hidup, beliau bukan hanya seorang pembawa risalah, melainkan juga penjelas maksud dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran itu sebuah kitab yang betul bahwa Al-Quran itu jelas, al-bayyinah gitu. Hudan linnas dan juga hudan lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Akan tetapi petunjuk itu bermacam-macam gitu kan, ada beberapa tingkatan, ada yang dengan mudahnya difahami dan sebagian besar memang mudah difahami. Akan tetapi ada beberapa di antaranya yang memang perlu penjelasan. Karena itu faktanya kan seperti gitu, ketika Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran misalnya, saat itu sering terjadi yang namanya dialog, tanya jawab, pertanyaan dari para sahabatnya terkait dengan apa maksud dari ayat Al-Quran. Itu yang ketika dikatakan bahwa mufasir pertama dari ayat dari Al-Quran itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, situasi sulit dan kehidupan serba keras yang dialami oleh Rasulullah itu tidak memungkinkan beliau untuk menjelaskan maksud dari seluruh ayat Al-Quran. Ya, buktinya sangat banyak aturan agama yang menjadi bahan perselisihan di antara umat Islam, bahkan untuk aturan agama yang sangat sepele dan sangat kecil bagi orang-orang untuk memiliki keinginan mendistorsinya. Kondisi ini menyebabkan sangat mungkin terjadi penyelewengan atas maksud sebenarnya dari ayat Al-Quran dan ajaran Islam secara umum. Ya, Rasulullah itu masanya sangat singkat ya, sementara ayat Al-Quran jumlahnya ada 6.000 sekian gitu. Masa Rasulullah untuk menyampaikan risalahnya itu kan 23 tahun.
sejak Rasulullah diangkat sebagai nabi di usia 40 tahun sampai wafat di usia 63 tahun. Hanya 23 tahun itu adalah waktu yang bisa dikatakan sangat sempit. Tidak mungkin bisa menjelaskan secara keseluruhan gitu. Sehingga Al-Quran ini kira-kira bisa enggak gitu? Apakah sudah ada penjelasan dari Rasulullah terkait dengan semuanya? Enggak, tidak seperti begitu gitu. Ada beberapa hal yang memang harus dijelaskan. Di zaman Rasulullah, iya, Rasulullah sudah menjelaskan sesuai dengan kapasitasnya. Setiap masalah yang muncul itu pasti Rasulullah menjawabnya. Tapi masalah-masalah yang kemungkinan muncul di masa yang akan datang, apakah disampaikan juga oleh Rasulullah penjelasannya? Tidak seperti begitu ya. Yang terjadi adalah bahwa itu sesuatu yang harus dijelaskan oleh orang-orang setelah Rasulullah. Maka setelah wafatnya Rasulullah masih tetap diperlukan orang-orang yang meskipun bukan nabi, bukan pembawa syariat baru, tapi mereka diberi kemampuan oleh Allah untuk meneruskan misi nabi dalam menyampaikan ajaran Islam sampai akhir zaman. Orang-orang itu harus memiliki seluruh spesifikasi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, kecuali gitu, bahwa orang-orang itu bukan nabi. Nabi itu artinya apa? Artinya adalah yang paling penting dari nabi itu adalah menerima wahyu, membawa syariat yang baru. Orang-orang tersebut bukan nabi karena dia tidak menerima wahyu. Karena wahyunya sudah pasti, sudah jelas, yaitu Al-Quran, yang tidak akan mungkin berubah. Akan tetapi untuk bisa menjelaskannya dan menjadikan petunjuk itu sebagai cara atau alat yang penting agar manusia, umat Islam itu mendapatkan bimbingan dari Allah, maka perlu ada orang-orang. Artinya para imam juga adalah pemimpin umat, penjelas syariat, penuntun akhlak, pengingat, tazkirah ya, menjadi teladan, menjadi uswah, serta memiliki keterjagaan atau ismah dari segala dosa. Karena kalau tidak terjaga dari dosa, ini dalam pandangan Syiah ya, itu dia tidak bisa memerankan peranan sebagai uswah. Dimana mau dijadikan uswah kalau misalnya dia dimungkinkan untuk melakukan kesalahan. Nah, dalam sebuah syair itu Sa'di, salah seorang penyair Iran, mengatakan, dia yang menciptakan gigi pastilah juga menciptakan roti. On ke dandon dahad non dahad. Itu ini sebenarnya Tuhan itu maksudnya adalah Tuhan pasti menciptakan sesuatu secara Tuhan pasti ini harus saya perbaiki, maaf ya. Tuhan pasti tidak menciptakan sesuatu secara sia-sia. Jadi jangan pernah khawatir dengan rezeki kita, karena tak mungkin Tuhan menciptakan gigi, mulut, dan rasa lapar, tapi Tuhan tak menyediakan makanan yang membuat semua alat tubuh itu berfungsi. Kan seperti itu ya ininya penjelasannya. Tuhan yang ngasih gigi nggak mungkin dia ada rasa lapar gitu kan ya. Ada sesuatu yang harus dipenuhi gitu ya. Gigi itu khususnya mengunyah. Tapi Tuhan tidak menyediakan sesuatu untuk dikunyah. Untuk apa gigi itu? Itu kan menjadi sia-sia kalau misalnya gigi tidak ada sesuatu yang tidak kompatibel dengan keberadaan gigi itu. Maka ini dihubungkan dengan permasalahan kepemimpinan itu, dihubungkan dengan Al-Quran yang tetap ada gitu, yang menjadi petunjuk untuk manusia. Tapi Rasulullah sebagai penjelasnya, sebagai orang yang membimbing umat agar bisa memahami ajaran-ajaran agama ini, terus tidak ada lagi gitu. Maka di sini Tuhan juga tak mungkin membuat petunjuk dan aturan hidup berupa Al-Quran tanpa mengirimkan orang yang mampu menjelaskan dan menegakkan aturan hidup itu. Aturan itu tetap berlaku meskipun Rasulullah SAW sudah wafat. Seandainya sudah tidak ada lagi orang yang mampu menjelaskan, maka sia-sia saja, kurang lebih seperti itu. Ini kurang lebih yang bisa menjadi sebuah catatan bagi apa yang disampaikan oleh beberapa kalangan yang mengatakan bahwa Rasul waktu itu pemerintahan Islam itu bisa tegak di zaman Rasulullah karena ada yang melaksanakannya, ada yang menyampaikannya, ada nabi gitu yang memberikan yang menjadi pengawalnya, sebagai eksekutor, sebagai yudikator misalkan aturan-aturan tersebut.
Nah, sekarang katanya sudah tidak ada lagi setelah zaman Rasulullah berlalu. Maka itu aturan-aturan itu tidak bisa ditegakkan lagi. Ini menurut saya gitu kan ya, itu termasuk di antara hal yang tidak logis dari sisi falsafah seperti gigi dan roti ini. Itu menjadi sia-sia artinya. Artinya kalau artinya sebenarnya ada orang yang mampu untuk menjalankan fungsi kepemimpinan di dalam Islam walaupun Rasulullah SAW sudah wafat. Nah, dalam pandangan Syiah, imamah tidak bertolak dari peristiwa Ghadir Khum yang dipersepsi sebagai momen penunjukan Ali sebagai pemimpin umat sepeninggal Nabi. Ghadir Khum hanyalah salah satu di antara sekian peristiwa di mana Rasulullah SAW secara teologis memang harus menyampaikan kepada umat tentang siapa yang akan memegang tampuk kepemimpinan setelah ia wafat. Al-Mahili dalam kitabnya Nahjul Haq wa Kashfus Sidq mengupas ada 88 ayat Al-Quran yang bahkan berdasarkan periwayatan Sunni sendiri terkait dengan keutamaan Ali dan sebagiannya langsung terkait dengan imamah beliau, misalnya saja ayat wilayah Al-Maidah ayat 55. Imamah pada imam lainnya diriwayatkan beragam, ada yang menyebut Ahlul Bait, Itrah, Dzurriyyah atau Dzil Qurba, semuanya berarti keluarga dan keturunan sebagai imam penerus. Atau kedua menyebutkan berpindahnya imamah dari Imam Ali kepada Imam Hasan dan dari Imam Hasan kepada Imam Husain. Menyebutkan jumlah 12 imam tanpa menyebut nama mereka. Ada menyebutkan jumlah 12 imam sambil menyebut nama imam awal dan imam terakhir saja. Atau menyebut jumlah 12 imam sambil mengatakan bahwa 9 di antaranya mereka adalah keturunan Imam Husain. Dan di 50 hadis disebutkan dengan lengkap ke-12 nama imam tersebut. Sahih Bukhari jilid 9 bab Al-Istikhlaf halaman 81 dinukil dari Jabir bin Samarah, aku mendengar Rasulullah bersabda, setelah aku akan datang 12 amir. Setelah itu beliau mengatakan sesuatu yang tidak aku dengar. Ayahku memberitahukan kepadaku kelanjutan kata-kata Nabi, yaitu bahwa para amir itu semuanya berasal dari Quraisy. Sahih Muslim jilid 6 kitab Al-Imarah halaman 3 dinukil dari Jabir bin Samarah, aku mendengar Rasulullah bersabda, Islam akan tetap jaya sampai datangnya 12 khalifah. Lalu Rasulullah mengucapkan beberapa kata yang tidak aku fahami. Kepada ayahku aku bertanya apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Ayahku menjawab, beliau mengatakan bahwa semuanya berasal dari Quraisy. Sahih Muslim masih di halaman yang sama, Jabir bin Samarah mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, agama ini akan tetap tegak hingga kiamat, yaitu sampai datangnya 12 khalifah yang akan memimpin kalian, semuanya berasal dari Quraisy. Nah, Imam Mahdi adalah imam terakhir, imam ke-12 dalam keyakinan mazhab Syiah Imamiyah. Imam Mahdi lahir tahun 255, imamah beliau dimulai tahun 260 atau saat beliau berusia 5 tahun, yaitu ketika ayahandanya Imam Hasan Askari gugur syahid. Imam menjalani kegaiban kecil atau gaibah sugro sejak beliau lahir hingga tahun 329 Hijriah atau ketika beliau berusia 74 tahun. Pada saat itu beliau masih bisa dijumpai oleh 4 sahabat terdekatnya, yaitu Utsman bin Sa'id, Muhammad bin Utsman bin Sa'id, Husain bin Rouh, dan Ali bin Muhammad Samari. Sejak tahun 329 hingga menjelang tibanya hari kiamat nanti, Imam Mahdi menjalani masa kegaiban besar atau gaibah kubra. Secara ringkas, Hudatul Faqih artinya adalah kekuasaan yang ada di tangan orang-orang yang memiliki pengetahuan agama. Orang yang memegang kekuasaan itu disebut wali faqih. Kemestian Hudatul Faqih mengikuti penerapan sebagai berikut. Sebagai yang sudah dibahas, nubuah dan imamah adalah sebuah kemestian, ya, konsekuensi dari yang namanya tauhid. Tauhid dengan meyakini sifat-sifat Allah, maka konsekuensinya adalah ada nubuah dan juga ada imamah. Awalnya itu dulu. Kemudian imam yang terakhir yaitu Imam Mahdi harus menjalani masa kegaiban dalam jangka waktu yang sangat lama. Ketika segala situasi yang ada memungkinkan bagi beliau untuk muncul secara harfiah, beliau pasti akan muncul lagi. Dalam kondisi apapun, Allah tidak akan pernah membiarkan umat manusia hidup tanpa petunjuk dan pemimpin. Jadi dua hal ini adalah sangat vital sekali, atau hal yang sangat menurut kepercayaan orang Syiah sebagai hal yang sangat urgen. Tidak hanya petunjuknya, tidak hanya Al-Qur'annya, tidak hanya ajaran agama, tapi juga harus ada yang memimpin, ada yang membimbing umat. Nah, ini tidak akan pernah Allah ini membiarkan umat tanpa kedua-duanya gitu. Hanya petunjuknya saja tapi tidak ada pemimpin, tidak mungkin seperti itu, ya. Nah, pada zaman dahulu Allah mengutus para nabi. Ketika nabi terakhir sudah wafat, Allah mewariskan kepemimpinan atas umat kepada imam yang bertugas menjadi pemimpin umat, penjelas syariat, penuntun akhlak, pengingat, dan menjadi teladan atau figur. Nah, dalam kondisi kegaibannya secara lahiriah, Imam Mahdi tidak bisa menjalankan fungsi imamah secara sempurna.
Ketika ada umat yang ingin bertanya tentang masalah agama, tidak tersedia akses untuk menyampaikan pertanyaan itu kepada sang imam. Demikian juga ketika ada masalah kehidupan lain yang dianggap pelik, sang imam tidak bisa langsung memberikan petunjuk. Nah, kemahabijakan Allah bersifat abadi karena itu dalam kondisi ghaibah, dalam kondisi kegaibannya Imam Mahdi, Allah pasti mengutus atau menunjuk orang-orang saleh yang dalam segala hal paling mendekati Imam Mahdi, terutama dalam 3 hal, yaitu kefaqihan, kedalaman ilmu agama, kesempurnaan akhlak, dan kecakapan dalam memimpin menjadi panutan umat. Dikenal dengan istilah faqahah, adalah, dan kafaah gitu. Nah, tugas dan wewenang wali faqih itu pertama kewenangan memberi fatwa atau ifta. Fatwa adalah pandangan hukum dari seorang yang telah sampai pada tingkatan ilmu agama tertinggi. Pandangan hukum tersebut biasanya bersifat reaktif. Ada yang bertanya dan sang wali faqih memberikan jawaban. Tapi bisa juga pandangan tersebut bersifat proaktif. Meskipun tidak mengemuka pertanyaannya, tapi sang wali faqih mengetahui bahwa pertanyaan itu sebenarnya ada. Hanya saja tidak atau belum dikemukakan oleh masyarakat. Karena itu dia sampaikan yang namanya fatwa. Yang memutus perkara, dan kewenangan yang kedua adalah memutus perkara atau qadha. Ini terkait dengan masalah sengketa hukum di antara individu-individu di masyarakat. Kewenangan ini bisa bersifat formal seperti yang ada pada sistem pemerintahan Islam, atau bisa juga bersifat non formal. Tentu saja ini ada turunannya ya, tidak langsung seorang wali faqih itu menjadi hakim, tidak seperti gitu. Wali faqih lah yang nanti memberikan kewenangan mendelegasikan ya kewenangannya. Dan yang ketiga adalah kewenangan dalam kepemimpinan politik. Bidang politik adalah di antara hal yang paling penting dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Seorang wali faqih memiliki tugas dan kewenangan untuk memimpin dan mengurusi kehidupan politik masyarakat. Nomor 1 dan 2 itu terkait dengan wilayatul faqih muqayyadah, istilahnya itu, yang terbatas, memberikan fatwa atau memberikan hukum, memutus perkara ya. Nomor 1 dan nomor 2 itu. Dan ini secara umum yang dikenal dengan sistem marja'iyah. Sementara itu yang nomor 3 terkait dengan wilayatul faqih mutlaqah. Wilayatul faqih ini yang dikenal oleh masyarakat umum sebagai sistem pemerintahan Islami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.